Kalian ngerti kenapa Pak Agung maju ke sini? Nggak ngerti? Ini Pak Agung jelaskan ya. Kemarin Pak Agung dapat laporan dari wali kelas kalian bahwasanya kalian kemarin bertengkar, benar? Kenapa alasannya kok bisa bertengkar karena apa? Ngejek. Terus misalnya mengejek saling ngejek akhirnya. Terus saling mengejek itu bagus apa enggak? Enggak bagus. Kalau enggak bagus kenapa terus kok saling mengejek? Salah atau enggak kalau seperti itu? Salah. Kalian apa enggak ingat peraturannya di kelas itu seperti apa? Ingat apa saja? Oh. Apa lagi? Oke. Kan kalian sudah ngerti sendiri peraturan di kelas. Tidak boleh terlambat. Terus tidak boleh saling mengejek. Terus harus saling menghargai sesama teman. Terus kenapa kalian kok masih bertengkar? Nanti kalau masih diulangi lagi, kalian bakal dapat hadiah. Hadiah kok kan sudah dituliskan dalam peraturan kelas ya. Itu konsekuensinya. Sekarang tugas kalian saling memaafkan. Kenapa? Selamat hari. Ya, baru sudah memaafkan. Pak, lain kali nggak boleh diulangi lagi loh, Pak. Ya, janji ya. Ya, kalau gitu kita kembali ke kelas.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas kerawan ini. Pertama-tama pada kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kita kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat kasih dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan selamatnya sampai amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan ucapan terima kasih atas kelakuan pembina semuanya. Teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan dulu nama saya Irfan Sulasana, PGP Angkatan 10 dari Kabupaten kita, kemudian dari asas sekolah dari PPTS dan Sulawesi. Kita langsung saja tidak memakan waktu, diseminasi budaya positif di sekolah untuk CGP Angkatan 10 Kabupaten. Bapak Ibu, di sini kita akan menerapkan diseminasi. Diseminasi adalah pengertiannya yaitu suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok agar mendapatkan informasi, menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Dan tujuannya yaitu mendorong partisipasi lebih banyak guru untuk bergabung dalam program bersama belajar dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, ini nanti acaranya kita diseminasi tentang budaya positif. Kemudian kita lanjutkan latar belakang. Menurut filosofi pendidikan nasional Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran penting untuk pendidikan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dan di yang ini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman nyaman, aman dan menyenangkan untuk tumbuh serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang bagi pertumbuhan potensinya. Nah, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai dan saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya dapat menunjukkan karakter baik dan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah sekarang ada pertanyaan formatif ya, Bapak Ibu. Adakah Anda menciptakan komunikasi yang memanusiakan manusia? Jika sudah tuliskan beberapa contohnya, di situ nanti Bapak Ibu bisa menulis tentang apakah panjenengan sudah menciptakan komunikasi yang memanusiakan manusia. Monggo, jangan tulis. Datang tepat waktu merupakan salah satu contoh disiplin. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Hal-hal seperti apa yang sudah memberikan di sekolah Anda, baik di komunitas Anda sebagai guru dan komunitas Anda dengan murid? Anak-anak juga akan termotivasi untuk datang dengan panggilan Ya, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu. Melanjutkan dari presentasi tadi. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin itu berawal dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus untuk selanjutnya yaitu disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Jadi di sini untuk kedisiplinan anak dituntut berdisiplin tidak harus di lingkungan sekolah. Dari sini kita tahu untuk disiplin anak selain di lingkungan sekolah juga harus berdisiplin di lingkungan rumahnya. Untuk selanjutnya, untuk disiplin diri di sini ada pertanyaan, yaitu bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mohon dijelaskan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Monggo. Ya, Pak Sidi. Menurut saya itu kita datang tepat waktu sebenarnya keyakinan kita sering Ya, kita semua sudah tahu untuk datang tepat waktu tidak harus menunggu teguran dari kepala sekolah, yaitu dari kedisiplinan kita sendiri. Karena apa? Kita sebagai pendidik semestinya kita harus menjadi contoh untuk anak didik kita. Untuk selanjutnya, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin kita tahu untuk setiap harinya di sekolah kita anak itu berdisiplin atau mengikuti peraturan yang ada karena menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya. Contoh seperti tidak mengerjakan PR. Mereka selalu mengerjakan PR di rumah karena mereka takut kalau tidak mengerjakan PR nanti di sekolah dapat hukuman dari gurunya. Untuk nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, mungkin mereka termotivasi apabila mereka berdisiplin dan sebagainya, nanti akan mendapatkan penghargaan dari gurunya atau dari orang lain. Dan seterusnya, untuk selanjutnya, yaitu di sini ada pertanyaan reflektif. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari sini bisa dicermati untuk menanggapi dari pertanyaan reflektif selanjutnya ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, apa penjelasannya? Karena Pak Seno tidak mencerminkan sikap seorang pendidik. Mungkin dari sikap Pak Seno tidak mencerminkan dari sikap pendidik yang harusnya Pak Seno menjelaskan bagaimana baiknya, tidak malah menghukumnya. Karena dengan menghukum mungkin kita bisa berpikir
bisa jadi anak tersebut menjadi denda pada gurunya. Terus untuk yang selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, jadi tindakan Pak Sino termasuk sebuah hukuman. Terus alasannya kenapa kok menjadi hukuman? Karena ya, terima kasih. Karena dari kegiatan Pak Sino tersebut dengan menunjukkan hukuman kepada IPA, hal tersebut kita tahu dari pernyataan bahwasanya IPA disuruh memegang hidungnya di depan kelas, dan hal tersebut menjadikan perasaan malu dari IPA tersebut di depan teman-temannya. Untuk selanjutnya, yaitu di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dan yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Yang terakhir yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari ketiga perbedaan ini, yang pertama yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin ini sering Bapak Ibu guru lakukan. Karena apa? Karena kadang anak-anak itu juga melakukan hal tersebut tidak terencana juga. Jadi guru memberikan tindakan itu juga tidak terencana juga. Terus untuk yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Dari sini mungkin kita bisa mengulang untuk yang dulu dari kesepakatan kelas. Kita sudah sampaikan apa nanti kalau untuk konsekuensi yang ada. Terus apabila melanggar bagaimana nanti konsekuensinya, itu sudah disepakati di awal pelajaran atau di awal semester mungkin. Terus yang terakhir yaitu restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikian untuk presentasi dari saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif perlu dijalankan dari dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi dasar manusia itu tidak sebelumnya yang ini kita serahkan ke speaker karena ketakutan terhadap tindakan ataupun orang tua ataupun orang dewasa, tapi disiplin mulai dari kesadaran diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu dan nilai maka yang universal dan memiliki motivasi dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak tidak merasakan dengan apa itu yang dulu pertanyaan yang memberikan seperti ini. Seperti saya bangga itu. nah Bangga bersalah disiplin meskipun diri. tidak melakukan seperti itu, tapi tetangga disiplin diri supaya bisa melakukan mereka untuk bekerjasama dengan mereka sendiri. ini ada sebuah pertanyaan. Bila di sekolah Dulu pada posisi yang ini ada
kedisiplinan. Benar sekali, karena kita sebagai orang Mungkin dari teman-teman sebagai akan membutuhkan satu pendekatan emosional antara guru dan anak. Jika kita memberikan suatu yang sedangkan guru terhadap sesuatu penting karena untuk menyampaikan melaksanakan ilmu dan memberikan guru yang apa yang mungkin yang dengan gurunya. Sebagai posisi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bukan juga atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan bagi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Menurut pemahaman kita, dan apa yang muncul pada murid jika belum menerapkan posisi pemantau atau pemantau. Disiplinnya karena disiplin. Kurangnya disiplin dan tahan. Dan terima kasih. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan berjalan perilakunya. Mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di proses teman maupun memantau dan dengan demikian teknik yang digunakan belum memberikan sedikit secara institusi. Menurut Anda, apa dampak pada murid jika belum melakukan sebagai manajer? atau penghargaan dari orang lain. Yang tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri Panjenengan apa dampak pada murid jika belum melakukan sebagai manajer? Yang pertama, untuk menghindari tindak salah atau hukuman bersalah dan mau menangani kesalahannya karena dia tahu bahwa kesalahan itu adalah hal biasa bagi seorang manusia. Betul sekali, apa manusia Mereka apa? tidak Salah dan karena biasanya mereka takut. Tapi kita harus solusi. Jika itu ya, mereka akan takut yang namanya Dan proses sebelumnya mereka takut dalam bentuk dia melakukan tindakan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan proses sebelumnya berakhir kalimat saya menunjukkan bahwa sesuatu akan adalah sesuatu yang biasa. Pak Pandu, Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang desiminasi yang saya lakukan kemarin? Kemarin diseminasi sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi saya dan teman-teman, terutama mengenai budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah kita. Terima kasih Pak Pandu. Bagaimana suasana kelas yang diajarkan oleh Pak Agung? Menyenangkan. Terus. Terus apa nih? Apa? Terus. Masuk emosi main. Apa nih? Jadi menyenangkan. Terus. Seru. Terus. Apa mau Pak? Terus. Ya. Apa nih? Bervariasi enggak?